Selamat pagi Ibu, silakan duduk Ibu. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Bidan Nita ya Bu ya, bidan yang berjaga pada hari ini. Iya. Ya. Nah, tadi kan ibunya datang mengeluh ada mual muntah ya. Iya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan tujuannya dulu ya Bu ya. Iya. Tujuannya saya mengedukasi mengenai nutrisi selama kehamilan agar ibunya menjalani kehamilan ini dengan baik ya ke depannya. Sehat, ibunya sehat, bayinya juga sehat ya. Kemudian nanti saya akan melakukan edukasi selama kurang lebih 5 menit ya Bu ya. Nggak lama kok ya. Iya. Oke. Sebentar ya, saya cuci tangan dulu sebentar ya Bu. Oke, sudah aman ya Bu ya? Sudah nyaman duduk di sini ya? Oke. Sekarang apa Bu keluhannya pada saat ini? Keluhannya mual muntah, pusing ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu mengenai energi ya Bu ya. Nah, sebenarnya ibu ini mual muntah memang karena hormonal dalam kehamilan ya. Tapi selama ibu hamil itu ibu tetap memerlukan nutrisi ya. Nutrisi yang baik, yang mengandung karbohidrat, protein itu penting ya. Agar yang mengandung juga energi ya. Nah, contohnya nih karbohidrat, protein, kemudian serat ya, buah, sayur seperti itu ya. Fungsinya apa sih Bu? Karbohidrat itu fungsinya kayak nasi, kentang gitu ya, singkong. Itu fungsinya buat ibu menjadi berenergi, kuat ya, buat menjalani sehari-hari. Kemudian protein itu fungsinya untuk apa? Buat ibu dan bayinya gitu, buat pertumbuhan bayinya juga nanti di dalamnya gitu. Serat, buah sama sayur supaya nutrisi ibu terjaga. Kemudian BAB-nya lancar seperti itu ya. Nah, kemudian protein, ibu tahu nggak protein itu apa aja? Protein itu kayak ayam, hewan, ayam, ikan, daging, ya, telur. Manfaatnya tahu yang tadi saya sebutkan? Iya. Apa? Manfaatnya untuk energi, ya. Juga buat ini ya, pertumbuhan janin gitu ya. Kemudian mineral, tahu nggak Ibu? Mineral kayak air. Nah, mineral itu juga dibutuhkan. Mineral tuh dari apa aja? Sayur, buah, kemudian air putih. Nah, itu fungsinya buat menyeimbangkan keseimbangan tubuh ibu. Jadi walaupun ibu banyak makan tapi mineralnya kurang, tetap aja kurangan juga gitu. Jadi semuanya itu berkesinambungan gitu ya. Kemudian vitamin itu nggak mesti dari tablet. Nah ya, vitamin A, B, C itu nggak mesti dari tablet, bisa dari buah gitu. Protein yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ibu dan nanti suami diberitahu juga ya, biasakan menggunakan gizi seimbang. Apalagi ibu yang gak hamil lagi itu penting, perlu, apalagi yang hamil gitu. Gizi seimbang itu apa aja? Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan ya. Jadi makannya nggak cuma itu aja, nggak cuma nasi dan telur, nasi dan ayam gitu, jangan ya. Jadi beraneka ragam. Misalnya telur hari ini telur, ikan, daging, besok kemudian salah hati gitu ya. Nah, juga ibu harus membatasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Contohnya apa? Contohnya kayak Sini sayang, jangan ya. Junk food ya. Junk food, benar. Mie instan, seblak gitu ya, yang tinggi garam. Jangan, apalagi ibu hamil juga nggak boleh. Biasakan minum air putih yang lebih banyak, paling nggak 2,5 liter satu hari. Dan batasi minum teh dan kopi karena bisa bikin HB ibu rendah ya. Hemoglobin atau sel darah rendah, sel darah merah ibu bisa jadi rendah karena teh dan kopi gitu. Nah, kemudian ibu juga penting nih mengenai asam folat ya. Tahu nggak asam folat fungsinya untuk apa? Nggak tahu. Jadi asam folat itu paling penting buat pertumbuhan otak si bayi. Jadi kalau anaknya mau pintar nih ke depannya, mau sempurna gitu ya, perkembangannya itu harus kebutuhan asam folatnya terpenuhi ya. Dari mana asam folat? Sebenarnya dari makanan, tapi karena ibu hamil
itu nggak cukup dari makanan, jadi dari tablet juga yang kita kasih setiap hari ibunya harus minum gitu. Nah, suplemen asam folat diberikan 400 mikrogram atau 0,4 miligram setiap hari, jadi harus setiap hari minum vitamin ya. Akan mengurangi kejadian anemia juga, jadi ibunya kalau misalnya minum asam folat mencegah anemia juga ya. Kemudian penggunaan asam folat juga mengurangi kelahiran bayi dengan cacat, spina bifida, kelainan saraf. Nah, biasanya diberikan sampai kehamilan 12 minggu dan seterusnya ya. Kemudian nggak kalah pentingnya nih dengan asam folat, yaitu zat besi. Tahu ya, tablet tambah darah yang warna merah yang setiap hari ibu minum. Fungsinya apa? Nambah darah. Penambah darah, kemudian mencegah anemia, kemudian mencegah perdarahan waktu persalinan, mencegah bayi dengan berat badan lahir rendah gitu. Nah, anjurannya itu sebanyak 60 mg sehari ya. Dan juga asam folatnya 400 yang tadi saya jelaskan ya. Untuk mencegah terjadinya anemia diberikan 90 tablet selama kehamilan. Jadi pertama kali ibunya tahu hamil dikasih itu asam folat tablet tambah darah sampai lahiran 90 hari gitu ya. Nah, dan juga yang bagus nih, kombinasi yang bagus dengan tablet tambah darah yaitu vitamin C. Nanti kalau ibu minum vitamin C itu makin bagus penyerapan si tablet tambah darah. Vitamin C itu diberikan 250 mikrogram per hari, dikonsumsi bersama makanan ya. Nah, biasanya dapat juga dari vitamin C itu dari jeruk ya, apalagi tomat gitu, buah-buahan. Tapi nanti kita kasih juga suplemen vitamin C dan juga vitamin D. Vitamin D itu biasanya ibu hamil memerlukan 400 international unit vitamin D per hari ya. Itu menekan terjadinya hipokalsemia dan tetani pada bayi baru lahir. Jadi kelainan tulang itu bisa dicegah pada bayi baru lahir dengan ibu mengkonsumsi vitamin D ya. Kemudian hipoplasia, anamel gigi bayi, dan osteomalacia pada ibu. Jadi kelainan tulang pada ibu. Kekurangan vitamin D itu sebenarnya banyak efeknya ya Bu ya. Jadi ibu hamil itu paling enggak sering makan ikan, itu kan tinggi vitamin D ya. Kemudian juga minum tablet vitamin D gitu ya. Nah, dari yang saya edukasi ke ibu, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Udah jelas ya. Udah tahu tadi apa aja itu energi? Apa? Energi itu maksudnya buat bayi gitu kan ya. Nutrisi yang mengandung energi ya, buat pertumbuhan bayi juga gitu ya. Kemudian protein tadi udah tahu ya apa aja ya makanan yang mengandung protein kayak ayam, kayak daging, ikan, telur. Mineral juga udah tahu ya. Vitamin juga udah tahu ya. Zat besi udah tahu ya Bu ya, asam folat, vitamin C juga ya. Dan juga yang terakhir yang nggak kalah pentingnya yaitu vitamin. Oke, sampai sini cukup ya Bu ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggak ada ya. Oke, terima kasih ya Bu.